السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى banyak kisah-kisah tersendiri, bukan dari zamannya sahabat aja, melainkan dari zaman-zaman sekarang. Apapun pertama kali barang-barang ini sampai, banyak kisah-kisahnya. Jadi saya lanjut dari kanan yang teman-teman semua. Ini ada guci, di mana guci ini sendiri pernah dipakai baginda Rasulullah untuk meminum air zam-zam. Jadi baginda Rasulullah itu ketika meminum air zam-zam, beliau mengkhususkan wadah. Dan ini sendiri baginda Rasulullah mendapatkan wadah atau guci ini itu dari pedagang Cina. Makanya kita lihat ada ukiran-ukiran atau ornamen-ornamen yang identik dengan Cina. Jadi pada saat itu kisahnya baginda Rasulullah sedang berjalan dengan Siti Aisyah di dekat pasar. Kemudian ada salah satu pedagang tersebut mendekat kepada baginda Rasulullah. Kemudian pedagang tersebut memberikan guci ini sambil berkata bahwasanya, wahai Rasulullah, terimalah guci ini karena guci ini adalah dagangan terbaikku. Kenapa sih dagangan terbaik? Karena bahwasanya guci ini terbuat buat menyempurnakan sunnah. Barang siapa yang mau pakai sorban, bahwasanya harus memakai songkok terlebih dahulu. Itulah yang membedakan umat baginda Rasulullah dengan umat-umat yang lainnya. Nah, jadi sorban ini sendiri dipakai oleh baginda Rasulullah itu untuk ke aktivitas kesehariannya. Keluar rumah, berpergian di sekitaran rumah, beliau selalu memakai sorban yang berwarna hijau. Ini salah satunya. Panjangnya itu 5 meter. Kemudian ada satu yang unik, satu kelebihan sorban ini. Profesor mengatakan, yang punya barang mengatakan bahwasanya pertama kali saya mendapatkan sorban ini itu udah belasan tahun. Itu wanginya sama dengan sekarang. Nanti antum-antum bisa nyium, ini ada lubang. Dimana saya pun pertama kali kerja di sini nggak percaya. Pertama kali kerja di sini nggak percaya, mungkin ini ditambahin. Apa sih yang bertahan 1 tahun di ruangan terbuka? Karena kan ini ada bolong. Tahu baginda Rasulullah pakai cambuk itu untuk apa? Mencut hewan. Hewan ngerti pasti. Ketika baginda Rasulullah berbisik ke telinga kuda, onta ataupun tunggangan beliau, dengan izin Allah tunggangan ataupun apapun itu akan mengerti apa yang dibicarakan. Itu salah satu kelebihan milik baginda Rasulullah. Kemudian untuk apa cambuk ini? Ternyata pada zaman dulu sahabat-sahabat baginda Rasulullah itu ketika baginda Rasulullah meminum dengan tangan kanan, ketika baginda Rasulullah itu memakai sendal dengan duduk dan kanan duluan yang dimasukin, sahabat-sahabat sering nanya, kok harus gitu? Mana dalilnya? Emang Allah Subhanahu wa taala merintahin kayak gitu? Enggak. Jadi sahabat-sahabat terdahulu itu langsung mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadinya Rasulullah ini mencontohkan, antum kalau mau kuda antum lari jauh, kalau mau kuda antum lari kenceng, itu harus dicambuk dulu. Nah, baginda Rasulullah itu mencontohkan hal tersebut. Itu fungsi cambuk yang saya tahu dari Habib Muhammad Al-Kaf yang pada saat itu udah 2 kali kesini. Kemudian selanjutnya ini ada rambut Siti Aisyah dan rambut Siti Fatimah. Nanti ibu kalau mau lihat setelah bapak-bapak ini keluar apa segala macam, baru ibu bisa lihat. Ntar saya ajarin bukannya. Karena ini juga pertama nggak boleh difoto, kedua itu kebetulan kita udah tutupin, jadi nggak ada yang bisa ngeliat. Dan ketiga, kalau saya mau ngecek barang, kita juga pun nggak ngecek sembarangan main buka kiswahnya apa segala macam. Jadi tabungnya seperti ini, kalau saya mau ngecek itu cuma yang silver doang. Oh, silvernya ada nih, ada kilat-kilatnya nih, udah saya nggak ngeliat lagi. Saya sebenarnya mau sekarang antum megang tapi tidak boleh diangkat, jadi megang aja gitu. Ini salah satu tongkat kesukaan milik baginda Rasulullah ya, dimana tongkat ini terbuat dari kayu lus ya, dan namanya tongkat ini dinamakan As-Saja oleh baginda Rasulullah. Itu benar As-Saja. Ya. Jadi kenapa sih dinamakan As-Saja? Karena ada kisahnya. Ini juga dari Habib Muhammad Al-Kaf yang memberi masukan bahwasanya di umur 40 kita disunahkan untuk memakai tongkat kemana
Kemudian baginda Rasulullah pun memakai tongkat pada saat umur 40, beliau sholat dengan membawa tongkat. Dan pada saat itu tongkat tersebut, tongkat yang dimana tongkat ini yang dibawa, lalu dia sholat dengan biasanya. Kemudian setelah ini tongkat ini pun ikut sholat dengan baginda Rasulullah, di mana ketika baginda Rasulullah sujud, tongkat ini ikut sujud. Ketika baginda Rasulullah berdiri, tongkat ini ikut berdiri. Gitu. Kemudian ke selanjutnya ada membawa kantong air ini di tunggangannya. Jadi dan minumnya itu dari 3 canggah yang di bawah. Sekarang udah dijahit karena untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi. Daripada botol dulu kulit. Kemudian sebelahnya apa namanya, batu telapak kaki milik baginda Rasulullah, di mana salah satu kelebihan yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika baginda Rasulullah menginjakkan kaki di batu, maka batu tersebut akan membentuk telapak kaki baginda Rasulullah dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya ada terompah. Selanjutnya ini ada terompah milik baginda Rasulullah, di mana terompah ini sendiri adalah pemberian dari Raja Syriah pada zaman itu yang terbuat dari kulit unta. Dan sekarang ini sudah diawetkan, jadi teksturnya itu sudah tidak lentur lagi, jadi udah keras untuk meminimalisir kerusakan juga, karena itu dari kulit unta, dan kulit yang kita tahu itu sangat rawan rusak. Nah itu, jadi kayu siloknya itu udah jadi serabut, karena memang saking lamanya, jadinya sudah jadi serabut seperti itu. Dimana tidak banyak yang saya bisa jelaskan, dimana baginda Rasulullah menyunahkan kita untuk membersihkan mulut dengan kayu siwak tersebut. Kemudian selanjutnya ada ekstrak keringat milik baginda